lawan yang berani nih. Kalau saya ke Mbak Ratna dulu deh. Benar nih Mbak, nggak ada lawan yang berani untuk menyaingi Ahok. Saya nggak ada lawan ini katanya Ahok. Saya pikir itu klaim yang terlalu dibesar-besarkan ya, dan nggak baik, nggak sehat. Nah, kalau klaim ini belum apa-apa udah dimunculkan karena kita mau pilgub ya, jadi tidak boleh sampai nanti mentok akhirnya cuma satu calon, itu juga bahaya ya kan. Jadi nggak klaim yang dibesar-besarkan yang menurut saya justru bahaya buat pilgub itu Tapi sendiri. kan pertanyaannya gini Mbak Ratna, kalau memang kata Mbak Ratna dibesar-besarkan, tapi sampai sekarang nyatanya baru Ahok kok yang resmi deklarasi saya akan maju. Yang lain, partai lain belum ada yang berani. Ya iyalah, dia kan yang malang melintang di Jakarta. Kepedeannya tuh ya iyalah, pastilah. Tetapi kayak dulu juga waktu Pak Jokowi datang ke Jakarta, siapa yang kenal dia? Nggak ada. Waktu Ahok juga kan gitu juga. Tapi dengan kepedeannya artinya dia memang punya kinerja yang bagus dong dengan kepedeannya itu? Enggak juga. Belum tentu ya, dia punya kemauan untuk maju, itu udah terlihat ya kan, kemauan untuk maju lagi ya. Tetapi bahwa soal kinerja itu lain hal lagi gitu. Apa kalau Mbak Ratna sendiri melihat kinerjanya Ahok deh untuk di awal periode ini bagaimana? Ya aku misalnya ya aku setuju ya orang yang tegas, keras, tapi aku butuh orang yang waras juga gitu loh. Ahok tidak waras gitu. Makanya gitu dong. Butuh orang yang waras. Kalau waras kerjanya nggak mungkin bagus. Iya. Bener. Gimana nih? Gimana? Iya. Butuh orang yang waras DKI. Perdebatan kualitatifnya banyak ya. Mbak Ratna saya lihat berdebat dengan Anton Medan. Bahkan misalnya dari sisi primordial ada dua tokoh Tionghoa yang berbeda pendapat. Palius dengan Anton Medan sangat keras. Ada pandangan dari setiap kasus bisa dilihat dari kacamata berbeda. Misalnya Kampung Pulau yang Mbak Ratna sering suarakan, ada juga yang menyuarakan bahwa ini keberanian seorang Ahok pertama kalinya memanusiakan masyarakat Kampung Pulau yang misalnya selama ini dianggap tidak manusiawi hidup di daerah sana. Dengan menggusurnya begitu. Selalu ada dua kacamata yang berbeda. Nah, bagaimana kemudian menilai ini dalam indikator yang lebih objektif, ada kuantifikasi? Ya di situ kita bisa membaca survei. Survei yang muncul mengatakan contoh Tapi kepuasan aku ketidakwarasan itu tidak soal pengurusan, penggusuran loh. Ya banyak hal lah. Banyak ya kinerja secara keseluruhan toh. Iya. Ya. Salah satu poin contohnya. Contoh kepuasan publik. Kepuasan publik ada dua survei terbaru bulan Januari oleh CSIS dan Populi bulan Februari. Rata-rata angka antara 58 sampai 67%. Kalau pertanyaannya itu cukup baik atau tidak, mitos dalam sejarah pilkada kita, kalau di atas 70% tingkat kepuasan publik biasanya orang kaki pun akan menang. Lalu kalau 50 sampai 60% sampai 70%, most likely dia masih akan berpeluang besar. 50 sampai 60% itu lampu kuning. Di bawah 50% itu biasanya incumbent akan berpeluang kalah. Itu yang terjadi pada Foke. Jadi yang saya ingin katakan, kalau ingin membaca peluang Ahok, kita bukan melihat elektabilitas, karena biasanya incumbent pasti akan bias popularitas dan elektabilitas juga paling tinggi ketika disurvei. Tapi tingkat kepuasan publik atau approval rating itu yang membedakan. Dulu Foke hanya berkisar di angka 45%. Jadi tidak mengagetkan walaupun disurvei elektabilitas tinggi, tapi kemudian dia kalah. Artinya dari survei itu menunjukkan bahwa puas ya terhadap Ahok. Bisa dikatakan cukup puas. Ada beberapa kepala daerah lain seperti Risma itu mencapai angka di atas 70% misalnya. Yang kedua, faktor yang bisa dibaca survei kenapa peluang Ahok detik ini ya Mbak Ratna ya, saya belum bisa mengatakan prediksi, tapi detik ini hampir pasti Ahok menang karena tidak ada calon lawan lain yang ketika disurvei itu memiliki popularitas cukup mumpuni, atau kedua itu memiliki variabel-variabel kualitatif yang bisa menyaingi incumbent. 2012 kita lihat banyak tokoh nasional maju, tapi kemudian kenapa yang terpilih bukan calon presiden atau presiden dari PKS, bukan kemudian Faisal Basri pengamat yang sudah jauh lebih dulu memiliki personal branding, tapi yang menang adalah wali kota Solo dan Bupati Belitung Timur yang notabene orang baru. Ada kecenderungan rasionalitas pemilih itu lebih melihat di Jakarta bahwa kalau Anda ingin mengalahkan incumbent, ingin membuat perubahan, saya tidak sekedar melihat jualan Anda, visi misi dan program Anda yang siapapun bisa membuat itu baik, tapi track record Anda apa? Nah, sayangnya dari calon yang tersisa sekarang tidak ada yang memiliki modal untuk berjualan layaknya Jokowi dan Ahok tahun 2012. Kalau kita bicara mengenai Ridwan Kamil dan Risma, kenapa dikatakan saat itu andai kata mereka maju bisa mengalahkan Ahok? Mereka punya modal sosial yang sama seperti dulu ketika Jokowi dan Ahok maju, yaitu track record dan bukti konkret ketika memimpin daerah. Tapi bisa jadi ukuran tidak dengan tiga orang tersebut ditambah Ridwan Kamil, Tri Risma dan Ganjar Pranowo yang menunjukkan bahwa karena lihat hasil survei itu Ahok tadi saat ini dipastikan menang, tadi versi Anda tadi itu kemudian yang menjadi mungkin ukuran dari tiga orang itu tadi, udah deh
jangan deh lawan Ahok, ntar aja deh. Mungkin saja ya. Ridwan Kamil kan jelas berani mengatakan bahwa peluang saya banyak untuk yang lain. Dia bicara juga, orang mengatakan Jabar. Mungkin 2022 andai kata dia maju pun menjadi seorang cagup DKI, umurnya belum nyentuh angka 50 tahun, masih masuk kategori pemimpin muda. Resikonya terlalu besar ketika kemudian dia mengorbankan sebuah resiko di situ. Mungkin karena faktor itu Mbak Ratna. Jangan deh, karena faktor lain. Itu pendekatannya politis banget. Mbak Ratna kurang bisa provokasi berarti. Lawan-lawan kuatnya Ahok. Oke. Jangan diklaim begitu seolah-olah begitu. Tapi itu natural gitu. faktanya begitu kok Mbak Ratna. Faktanya begitu, tiba-tiba 3 orang yang punya nama besar, kuat. Tapi tidak mungkin karena nantilah Ahok sangat kuat, bukan karena itu. Ketemu Pak Jokowi. Iya, pasti ada deal-deal tertentu begitu kan. Udahlah, itu rahasia umum, itu nggak usah kita beberkan. Nanti kita akan semua juga udah tahu. Mungkin nanti Mas Andika akan mencoba menganalisa dari kacamata di tengah luar nanti ya. Saya agak berbeda. Soal hormat, saya hanya ingin meluruskan bagaimana cara kita membaca sebuah kajian. Saya tadi sudah jelaskan berbeda apa yang terjadi pada bacaan survei menjelang Pilkada 2012 dengan yang terjadi sekarang. Survei elektabilitas Voke dulu sangat tinggi, sama dengan seperti apa yang kita lihat pada Voke sekarang. Jaraknya sama, di atas bahkan 50%. Bukan maksud saya rentang waktu, rentang waktunya ada yang setahun sebelum, ada yang 6 bulan sebelum, ada yang 3 bulan sebelum. Kita kan baru bisa tahu setahun sebelum karena kita baru bicara Februari sampai Februari ya 2016. Tapi yang bisa saya katakan, poin utama dari setiap survei terhadap incumbent itu bukan elektabilitas karena pasti bias populer, tapi tingkat kepuasan publik tadi. Dan apa yang dicapai oleh Voke dengan Basuki Cahayapurnama ini berbeda. Itu yang menyebabkan saya berani menyimpulkan. bilang kepuasan yang mana dulu? Kepuasan yang mana? Masyarakat yang kalau mana? survei kan representasi masyarakat Jakarta itu jelas. Yang kedua, yang tidak puas pun kan survei itu menyentuh berapa persen rakyat. Itu ada pertanggungjawabannya, Mbak Ratna. Saya Sekjen Perhimpunan Survei Opini Publik, saya bertanggung jawab. Lembaga surveinya metode ngawur, bukan lembaga survei ngawur, tetapi ada penjelasan apa yang jadi pertanyaan Mbak Ratna. Itu jelas, representasi 400 responden, walaupun sangat kecil, tetapi itu mencukupi 4,9%. Yang 400. Representasi dari populasi masyarakat Jakarta. Mereka meresponnya dengan apa? Ini kita bicara statistik, Mbak Ratna. Nggak meresponnya dengan apa? Kita menggunakan penggunaan sampel yang sudah bisa dikategorikan itu valid atau merepresentasikan masyarakat Jakarta dengan karena tingkat toleransi 4,9%. Kecuali Mbak Ratna kepuasannya di mana? Di segi apa? Nah, ya, ukuran dari mana? Ukuran apa? kepuasan Saya di bidang tidak apa? bicara faktor kualitatif, tapi ketika ditanyakan Anda puas atau tidak, jelas bisa dibuktikan secara valid. 67% dalam survei CSIS itu menyatakan puas misalnya. Bahwa kemudian kita bisa menggali lebih jauh melalui riset-riset kualitatif, puasnya di mana, tidak puasnya di mana, kita butuh survei yang lain. Itu kita bicara hal yang berbeda. Saya harus meluruskan riset terlebih dahulu. Artinya Mbak Ratna, survei mengatakan orang-orang yang tidak puas seperti Mbak Ratna, ternyata secara nominal jumlahnya tidak besar. Saya belum tentu nggak puas loh. Kenapa itu tidak menjadi mayoritas dan dominan? Saya nggak menakutkan ya. Nanti lain. Saya tuh nggak menakutkan toh. Yang menakutkan itu adalah rakyat kecil yang nggak puas. Ya, rakyat kecil. Ya, ini jangan pernah anggap kecil. Ini klaim Mbak Ratna. Jangan pernah anggap enteng rakyat kecil yang tidak bersuara. Tapi jangan juga mengklaim rakyat kecil ketika bukan, Mbak Ratna ini tidak bukan, punya saya nggak bukti mengklaim bahwa Anda rakyat sudah kecil. Saya nggak mewakili rakyat kecil. Ada sama sekali kalimat atau riset yang menunjukkan bahwa ini tidak merepresentasikan rakyat kecil. Malah riset ini juga membaca bagaimana persepsi publik dari kelas A, B, C, D, dan E. Apakah saya mengatakan Ahok tidak kemudian memiliki banyak masalah? Tidak. Masalah macet itu masih dianggap bermasalah. Kriminalitas itu bisa dianggap masih itu memuaskan. penggusuran dia itu bermasalah buat saya. Ya itu menurut Mbak Ratna. Loh, tapi kemudian sekarang gini dalam aja, beberapa ada kasus nggak keadilannya? Kenapa kalau selama Ahok ini penggusuran selalu rakyat kecil dan dia hadapkan dengan undang-undang, dan kalau udah undang-undang bicara rakyat tidak berdaya. Tetapi kalau kayak misalnya Fluid yang juga bermasalah, yang juga tanah negara, kalau berdebat dia nggak kualitatif berani. seperti Artinya itu, ke depan contoh, harus ada keadilan seperti itu juga kan? orang bisa kemudian menggunakan kacamata lain. Kenapa kemudian rusun di Cipinang Besar Selatan, jangan rusun ngomong di Jatinegara rusun dulu Barat yang digunakan kemudian untuk merelokasi misalnya Kampung Pulau, itu tidak dianggap sebagai hal positif. Contoh itu kacamata lain harus kita hormati. Aja, maksud saya lain, kalau ada masyarakat kecil, kalau masyarakat kecil digusur, Ahok misalnya memberikan proyek-proyek kepada kolega. Enggak, Mbak Ratna sudah pernah mengatakan itu. Tadi Mbak Ratna juga katakan itu. Ya, tetapi tempat di mana si Ahok tinggal aja itu kan bermasalah. Kelapa Gading kan bermasalah. Maksud saya paling tidak satu-satu lah. Kemudian disegel
Itu rakyat, positif satu tidak? punya elit. Loh, gitu loh. Imbang Green. gitu. Iya, Tempat imbang. Green dan sebuah mall di Kuningan itu misalnya disegel. Enggak, jangan. Loh, Mbak Ratna menggunakan satu contoh dan digeneralisasi. Saya hanya ingin Ada juga. memberikan contoh. Tidak bisa kita gunakan satu persatu contoh. Kemudian Enggak, kita generalisir, apalagi mendikotomikan elit dengan rakyat itu berbahaya, Mbak Bukan, Ratna. Ini kan bicara nanti- teknis kerja hasil yang Ya, sudah di ya, output, ya. yang Itu sudah berbahaya dikeluarkan. sekali, Ini kan output Mbak ya, Ratna. output Tidak dari bisa. Ahok karena incumbent memang ada hasilnya nyata. Ya. Tentu ada yang puas, ada yang tidak puas. Itu kan oke. survei tadi kan. Ya kalau saya sih mau Oke. dibilang berbahaya mau enggak, aku menuntut keadilan dalam Iya. penelusuran misalnya. Oke, Saya itu kan Iya, satu enggak, aspek. enggak bisa loh itu. Iya. Sebenarnya yang Penggusuran. paling menguasai tanah-tanah Jakarta itu bukan rakyat Iya, kecil loh. Oke, kita Rakyat tidak kecil fokus itu bicara sebenarnya penggusuran nggak ya. seberapa. Oke. Kita bicara soal sosok Nggak seberapa bahwa yang akan lagi memimpin rakyat DKI kecilnya. adalah ini ada Ahok yang sudah pasti maju. Nah, Mas Andika, ini kan kinerja nih tadi ya. Seperti inilah masyarakat paling tidak sudah mewakili kan satu Ada persatu gambaran lah, ini ada yang puas, gambaran ada yang tidak seperti ini yang puas. terjadi di DKI. Nah, apakah memang survei itu tadi kan satu sisi sudah bisa jadi jaminan dong, satu sisi bagi si calon, ya kan hasil surveinya bagus, puas ya dia maju. Tapi satu sisi suara seperti Mbak Ratna ada juga dong tentu yang kontra. Nah, ini bagaimana? Ya, Jakarta ini punya stok pemimpin daerah yang banyak, yang berkualitas. Bahkan saya yakin Jakarta berhak ya dengan statusnya sebagai ibu kota mendapatkan krem de la krem, pemimpin yang terbaik, pemimpin daerah yang terbaik. Sehingga saya termasuk yang menyayangkan ketika Ridwan Kamil, kemudian Risma Harini, Ganjar orang-orang tidak terbaik maju. itu tidak maju ke Jakarta gitu. Dengan kalau kita baca di media ya agar orang-orang terbaik tersebar di mana-mana gitu. Agar Tapi masih tersebar ada di Yusril mana-mana kok, atau masih ada brand Yusril Iza desainnya? Mahendra, Hah? masih ada Yat Tapi kalau Sadaul. bacaannya seperti yang antum bilang nggak masuk dong Yusril. Yang masuk tuh ya yang udah punya pengalaman di Tapi gini, daerah, untuk- udah untuk- berhasil. untuk- berhasil. Ahok waktu itu masuk ke sini sama Pak Jokowi kan ukurannya daerahnya mereka masing-masing. Iya, Ya itu, paling itu tidak yang udah kata ada Beliau. ukuran. Lebih besar kemungkinan untuk Nah, aku menang lagi kalau belajar dari punya dia track barusan. record daerah konkret gitu. Oke. Artinya Kalau pemimpin daerah kita lain kembali itu lebih kepada mungkin. pendekatan Tapi statistik itu Mas ya, kan- saya cukup yakin ya bahwa dengan kepuasan Ahok sekarang terhadap kebijakannya di atas kertas saat ini Ahok menang. Kalau kita lihat dengan pendekatan yang non statistik, yang sosiologis ya, yang seperti tadi saya katakan bahwa denyut Jakarta ini bagaimanapun juga masih ada isu-isu primordial masih still working ya, Masih dalam dan nggak mempengaruhi bisa diapa-apain. persepsi dan kecenderungan sikap politik pemilih gitu. Artinya 1 tahun ke depan ketika Ahok tidak aware terhadap perilaku politik masyarakat Jakarta yang cukup unik ini dan hanya mengandalkan statistik kebijakan itu, khawatirnya ya daya perubahan yang dibawa oleh pesaing Ahok itu Yang jauh lebih besar saya- ketimbang Dan itu. aku sih ada- berharap Oke. juga media Ya, lebih yang fair saya ya. setuju. Media tuh Hal yang menarik nih, kenapa media kok jadi Ya, media? enggak, Nggak, selama kenapa media ini, jadi ya? come on, Saya kita sensitif semua saya juga jadi. tahu bahwa Ahok adalah settingan media, create by media. Jadi mereka juga punya kewajiban dong meng-create yang baru-baru ini gitu loh, memperkenalkan mereka, mengapakan mereka. Baru-baru ini nggak muncul. Lah, Mana? tinggal dicari Oh, kan? tinggal dicari. Dibikin untuk tidak Tapi muncul saya, yang saya baru-barunya. sepakat begini, bahwa apa yang sudah ada di atas kertas secara statistik jangan kemudian membuat Ahok menihilkan hal-hal yang katakanlah minoritas dari sisi statistik. Saya sepakat ada beberapa gaya komunikasi yang seakan-akan tidak membuka ruang dialog seperti apa yang disuarakan oleh Mbak Ratna begitu. Mungkin suaranya tidak mayoritas begitu kan. Tapi hal-hal ini kemudian juga menurut saya harus menjadi sebuah catatan. Oke, Karena baik. kepemimpinan seorang gubernur di Tapi DKI kalau itu dilihat gini bukan ya, hanya oleh masyarakat Jakarta. Orang Baik. melihat Oke, permukaan nasional. sukses ya. Oh iya berhasil. Teman saya atau sahabat saya Baik. puji-puji Ahok. Rat emang harus seperti Ahok. Gak banjirat setiap minggu dikeruk. Begitu itu saya bilang saya terus ngeliatin aja ya memang orang menilainya kan dari gitu-gituan. Ya, memang. Tetapi begitu banjir terus dia maki-maki juga gitu. Oke, baiklah. Yang pasti kita akan Maksud menunggu saya, siapa. kalau Ahok jangan-jangan mau berdialog dengan Mbak Ratna. Oke, mungkin waktunya dia- sudah habis. Saya sekali waktu kita terbatas. Saya jelas kita akan tunggu Kita siapa yang nanti berani hadirkan muncul, Ahok ya. ya. Iya, iya. Yang akan berani muncul nanti. Kalau tentang masih akan kami lanjutkan lebih usai jeda sesaat lagi.